warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mubarak Anak Depok. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Silahkan klik like, subscribe, dan share video ini serta komen di video saya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrij wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Saya Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kata yang terucap selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat-nikmatnya hingga hari ini kita masih bisa berada dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada sesuatu hasanah kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, membawa kita, menuntut kita dari alam kegelapan, alam yang penuh dengan kebodohan, kejahilian, menuju alam yang terang menerang kepada nur Allah Subhanahu wa taala. Wa minaz zulumati ilal huda wa minaz zulumati ilal nur. Mudah-mudahan berkat salawat yang senantiasa kita santunkan, berkat sunnah-sunnahnya yang senantiasa kita pelajari, kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa baik Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang orang-orang yang bangkrut. Ada dua hadis yang akan saya sampaikan di kesempatan yang bahagia ini, di kesempatan kali ini. Yang pertama, hadis riwayat Muslim, yang dimana ada dalam riwayat tersebut bahwasanya Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabatnya, sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dan bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mengetahui sungguhnya siapakah orang yang bangkrut hidup, yang bangkrut berat itu? Para sahabatnya mengatakan bahwasanya orang yang bangkrut adalah orang yang memiliki harta, namun hartanya habis tanpa tersisa sedikit pun dan tidak ada manfaatnya. Mempunyai usaha dan usahanya pun tidak berhasil ataupun tidak berkembang. Itulah menurut zahiriyah para sahabat mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan adalah apa yang terlihat di sisi mereka, beliau itu pada saat itu. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam lanjutan hadis tersebut, orang yang bangkrut itu, yang bangkrut berat itu bukanlah orang yang hanya bangkrut di dunia. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang bangkrut ialah di padang masa nanti ada seseorang yang bangga dengan amal-amal perbuatannya,
bangga dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya dan amal yang lainnya. Akan tetapi di situ ketika diperlihatkan amal-amaliyahnya, maka ada seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, ya Rabb, sesungguhnya orang ini pernah mencaci maki, pernah menzalimi orang lain, pernah menzalimi saya itu sendiri. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala-pahala yang didapatkannya kepada orang yang dizaliminya itu. Karena orang yang dizaliminya itu belum bisa menerima apa yang dibuatnya. Memang betul orang ini rajin ibadah, memang betul kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kedekatannya terhadap manusia ini melebihi dari kedekatannya, tidak melebihi daripada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ketika sudah ada beberapa orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang memperlihatkan perilaku orang tersebut dengan hubungannya terhadap manusia tadi, maka sampai habis pun pahala yang ada di dalam dirinya orang tersebut, maka orang tersebut masih banyak orang-orang yang dirinya datang kepadanya, maka dikasih pula dosa-dosa yang dimiliki oleh orang-orang yang dizaliminya tadi dilimpahkan kepadanya. Itulah sesungguhnya orang yang rugi berat. Hadis riwayat Muslim, di mana di sini disimpulkan bahwa ketika kita mencari hubungan kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka baik pula hubungan kita terhadap sesama manusia, sesama umat, di mana seharusnya kita menjalin kehidupan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika ada orang yang terzalimi namun belum dimintakan maaf olehnya, maka itulah yang akan didapatkannya nanti di yaumul qiyamah. Nauzubillah. Lalu kemudian hadis yang kedua ini diambil dari kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana dikisahkan juga atau diukir juga di dalam sebuah hadis atau di dalam kitab tersebut, dalam sebuah hadisnya ada 3 golongan orang-orang yang merugi. Orang-orangnya merugi. Di sini dikatakan yang pertama adalah orang-orang yang memanjangkan bajunya atau pakaiannya, dimana ketika orang tersebut memanjangkan pakaiannya hingga terseret ke tanah gitu ya, atau ke lantai begitu, maka ini akan menyebabkan kesombongan terhadap dirinya. Atau mungkin efektif yang lainnya adalah bahwa ketika ia melakukan hal itu, ketika ada kotoran yang menempel di pakaiannya, maka tidak sah untuk pelaksanaan ibadah salatnya. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan bulan suci Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah orang yang bangkrut atau orang yang rugi adalah orang yang ketika hidupnya tidak pernah jujur, apalagi jujur dalam berdoa. Apa yang dilakukannya terbalik daripada apa yang ada di dalam kenyataan. Inilah ya, 2 kisah dalil hadis yang
kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, Al-Fakir mohon diciptakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena sungguhnya ilmu itu dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, unzur ma qala wa la tanzur ma qala, ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.